Ayo, oke baik. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang simulasi ILKI yang sudah dilakukan sekitar 3 pekan lalu atau 2 pekan lalu. Gitu. Namun di sini karena soalnya cukup banyak sehingga waktunya ditakutkan tidak cukup, maka tidak semua soal akan dibahas, terutama soal-soal yang memang sudah pernah dibahas di kelas. Gitu. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama, bagian Moonrok atau bagian tata bahasa. Di sini ada yang digarisbawahi lalu dicari yang sama maknanya gitu secara tata bahasa. Oke. Kita lihat dulu nomor 1. Oke, 이 컴퓨터는 낡아서 sudah tua gitu kan, sudah lama gitu kan. 수리해봐야 오래 쓰기 어렵다 gitu. Maka 오래 쓰기 어렵다 sulit untuk digunakan dalam waktu yang lama gitu. Sedangkan surihada itu membenarkan atau menyervis gitu. Jadi karena komputer ini sudah tua, mau diservis juga ya mungkin cuma bisa dipakai sebentar gitu karena apa namanya ya memang secara umur ya gitu. Nah maka di sini kita melihat suriheba ya itu ada faktor apa ya kurang optimis, ketidakoptimisan gitu kan yang menandakan bahwa ya mau digimanain juga ya pasti cuma bisa dipakai sebentar, mau ya nanti akhirnya cuma dibetulin terus gitu. Maka kita lihat di sini eh, yang pertama ada Surihandago Hedo. Oke. Jadi Hedo walaupun gitu. Jadi walaupun mau dibenarkan gitu kan. Walaupun mau dibenarkan ya maka tidak bisa digunakan secara lama gitu. Maka ini yang cocok dengan yang pertama gitu. Surihan taguhedo ores segi oropta gitu. Kalau surihanan barame ini dia alasan gitu. Jadi tidak cocok gitu kan. Jadi karena dibenerin nanti nggak bisa dipakai lama gitu. Jadi kurang kurang cocok. Alasannya sudah muncul di sini di komputeran nalgaso. Surihe boneka ini berarti sudah dilakukan gitu. Padahal ini belum dilakukan. Surihanan dero maka sesuai dengan yang sudah dibenarkan gitu. Nah, ini kan juga belum dilakukan ya, maka maaf ini jawaban 2, 3, 4 salah. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 3 sama nomor 2 karena sudah pernah dibahas gitu, maka tidak akan dibahas di sini. Untuk nomor 4, di sini ada grafik Nohue Gajang Hago Shipen Il. Jadi nohu yang ada no biasanya tuh berhubungan dengan yang sudah tua atau nanti di waktu waktu lansia gitu kan. Jadi nanti di waktu sudah tua yang ingin dilakukan itu apa kayak gitu. Nah, di sini daripada melihat grafik duluan kita harus melihat jawabannya terlebih dahulu. Oke. Nah, yang pertama di sini ada Jonggyo Hwaldong. Kita lihat Jonggyo Hwaldong berarti di sini ada yang ini ya. Berarti kita lihat yang di sini. 종교 활동을 하고 싶어 하는 비율은 namsong yang ini ya yang lebih muda, yosongboda nopta gitu. Kita lihat di sini yang laki-laki itu 4, yang perempuan 6. Maka ini salah ya. Namsongi yosongboda nata seharusnya gitu. Nah, lalu yang kedua eh di sini ada Gyeongjae Hwaldong. Kita lihat Gyeongjae Hwaldong. Gyeongjae Hwaldong di sini yang laki-laki lebih besar daripada yang perempuan gitu. 남녀, laki-laki atau perempuan, 모두 경제 활동을 하고 싶다는 응답이 절반을 넘는다. 절반 itu setengah, berarti 50 persennya gitu kan, di atas 50 persennya laki-laki maupun perempuan. Kita lihat laki-laki di sini hanya 50, ada 58 berarti lebih dari setengah, sedangkan yang perempuan itu hanya 35 berarti kurang dari 50% gitu. Maka bukan modu, tapi hanya yang namsong. Oke. Lalu yang ketiga di sini bagian bongsa dengan cimi. Bongsa dengan cimi yang yosong saja atau yang perempuan. Jadi kita bandingkan ini dengan ini gitu. Maka di sini perempuan yang ingin melakukan hobi itu lebih banyak daripada yang hanya ingin melakukan kegiatan sukarelawan. Nah, di sini yosongan
봉사 활동보다 취미 활동을 더 하고 싶어한다. Kita lihat sesuai ya gitu karena perempuan lebih ingin yang melakukan hobi gitu. Maka jawabannya yang ketiga. Oke, yang keempat karena jawaban nomor 3 sudah ketemu jawabannya maka yang keempat tidak usah dilihat. Oke. Lalu selanjutnya untuk nomor 5. Nomor 5 di sini ini juga karena ini mencari hal yang sama atau mencari tema dari tulisan, maka sebaiknya kita lihat di sininya dulu. Gitu. Lihat jawabannya dulu. Oke. Nomor 5 kita lihat pilihan yang pertama. 이카페는 아파트 주민들이 돈을 벌기 위해서. Jadi di kafenya itu ya maaf. Kafenya itu ya digunakan untuk mencari uang gitu kan, untuk alasan ekonomi gitu kan. Maka di sini ada kita lihat 출근한 아파트에서는 힘들게 일하는 택배 기사, 청소원 등을 위한 무료 카페. Di sini ada kata murio. Berarti kalau misalkan untuk take gisa, untuk tukang supir delivery atau untuk yang bersih-bersih gitu kan, itu muryo atau gratis berarti ya bukan untuk alasan ekonomis atau komersil gitu. Maka yang nomor 1 itu salah. Gitu. Terus nomor 2, 택배 기사들이 카페 운영에 참여해 화제가 되고 있다. Kita lihat di sini tadi 택배 기사 정서원 등을 위한 무료 카페. Jadi di sini ada kata wihayo untuk gitu. Maka bukan si supir delivery ini bukan berperan atau ikut serta dalam pengoperasian kafe, tapi ya mereka sebagai sunim atau sebagai tamu. Maka ini juga salah gitu. Nah, lalu pilihan ketiga, 카페를 열 때 아파트 주민들이 적극적으로 도왔다. Oke, ini kan apate ya, gitu. Jumin들 itu berarti ya yang tinggal di apartemen tersebut, gitu. Jok itu secara aktif. Jadi saat ini kafenya dibuka, yang tinggal di kafe itu secara aktif membantu, gitu. Kita lihat di sini. Ini tidak usah semua diartikan ya, gitu kan. 카페는 언제든 부담 없이 음료를 마시면서 쉴 수 있는 곳이어서 이용자들이 만족해하고 있다 gitu kan. Ini nggak usah diperhatikan nggak apa-apa gitu. 주민들은 처음에는 jadi di sini 처음에는 관심을 안 보였지만 jadi di awal-awal yang tinggal di apartemen tersebut tuh ya tidak terlalu tertarik apa sih cuma Murio Cafe gitu kan. Maka berbeda dengan di sini. Kalau di sini sudah cukup jogoro tuata gitu. Maka ini juga salah pernyataan yang ketiga. Karena di sini ada kata 관심을 안 보였지만. Nah, lalu yang terakhir, 이 카페에 간식을 가져다 주는 주민들이 생겼다. Oke, maka di sini muncul orang-orang atau para yang tinggal di apartemen tersebut yang mereka membawakan atau memberikan makanan gitu, makanan ringan untuk kafe tersebut untuk diberikan ke ini tadi ya tekbik gisa chongsoon. Oke, di sini 관심을 안 보였지만 지금은 카페 음료와 간식을 제공하다. 제공하다 itu dia menyediakan. Berarti kalau menyediakan berarti sama dengan yang membawakan atau memberi gitu. Maka karena ini sama maknanya, maka jawabannya adalah yang nomor 4. Kita lanjut ya. Ini untuk nomor 6 dan 7 ini 순서 정렬 atau mengurutkan pernyataan. Maka di sini kita lihat dari jawaban dulu juga gitu. Kita langsung ke nomor 7. Di sini ada pilihan jawabannya ada ra dengan na. Maka kita lihat na dengan ra ini isinya apa gitu. Dari na dulu. 눈밑 틀림의 주된 원인. Jadi di sini sudah misalkan di sini nggak ngerti apa gitu, terus ada wonin. Wonin itu penyebab
gitu kan. Sebelum-belum sudah membicarakan penyebab gitu kan. Penyebab dari nun mit, bawah mata. Tol 5 sama dengan tolyo ya. Berarti apa ya? Bawah matanya suka bergetar gitu kan. Jadi penyebab dari suka, kalau kita bilangnya kedutan gitu. Jadi penyebab dari suka bergetarnya di bawah mata itu adalah piru, kelelahan, karena itu adalah kelelahan. Fukshimen, jadi kalau kita istirahat, jengsangan wanfa tenda. Jadi gejalanya akan hilang gitu, akan kembali normal gitu. Nah, di sini karena belum sudah membicarakan wonin, namanya teks itu pasti ada pembukanya gitu. Maka untuk yang ini sepertinya kurang tepat gitu. Nah, untuk lebih memastikan kita melihat yang ra. Nuguna hanbun cuman siapapun entah sekali gitu kan pasti nun michi 걸리는 경험을 해본 적이 있을 것이다 gitu pasti pernah merasakan pernah mengalami bawah matanya itu gemetar kayak gitu. Nah ini lebih umum gitu untuk pernyataan yang ra gitu kan sehingga jawabannya itu pasti yang nomor 1 atau 2 jadi yang ini langsung kita coret gitu. Selanjutnya, kita membandingkan antara na dengan ga. Karena na tadi sudah kita baca, maka kita sekarang lihat ga. 쉬어도 떨림이 계속된다면, jadi kalau meskipun istirahat tapi masih bergetar terus nih bawah matanya gitu. Magnesium bucok heso il sudo ita. Ada il sudo ita ini berarti dia kemungkinan gitu. Berarti mungkin kekurangan magnesium. Maka di sini kan tadi eh, siapapun pernah mengalami bawah matanya bergetar gitu. Terus nomor yang itu membicarakan terkait eh, penyebabnya gitu kan. Jadi ini anaknya memang urutan ya gitu. Jadi oh iya ada yang siapapun pasti pernah mengalami bawah matanya bergetar. Terus itu alasannya apa gitu? Alasannya adalah kalau capek gitu kan. Nah lalu di sini ada fukshimen. Jadi ya istirahat aja gitu. Tapi kalau istirahat dan terus bergetar mata bawahnya mungkin kekurangan magnesium gitu. Maka urutan yang enaknya adalah 1, 2, 3. Itu karena di sini ada shu tuh. Berarti sebelumnya sudah ada penjelasan tentang syudah, tentang istirahat gitu. Maka jawabannya adalah nomor 1. La, na, ga, ta. Nah, selanjutnya ini adalah mengisi bagian yang kosong. Di sini berarti kita mengisi bagian ini ya. Oke, mengisi bagian ini mungkin kita coba gitu kan melihat dari kalimat yang sebelumnya dulu kita baca gitu kan. Jadi tidak usah dibaca semua, coba lihat kalimat yang sebelumnya gitu. Dari sini berarti. 관객들은 para penonton ya gini kan para customer gitu. Dari sini karena ada kata Yonghua berarti oh berarti ya nonton gitu kan. Jadi para penonton 그동안 잊고 지냈던 일상의 기쁨. Jadi kebahagiaan keseharian yang selama ini mungkin apa ya disering dilupakan gitu. Sesam kedanan gosida gitu. Kedata itu dia menyadari. Sesam kalau misalkan tidak tahu tidak apa-apa gitu kan. Sesam tuh artinya tuh apa ya? Secara tidak terduga gitu kan. Kayak merasa baru lagi gitu. Sebenarnya merasa gitu tapi kayak oh iya ya gitu kan. Yang seperti itu disebut dengan sesam. Jadi menyadari kebahagiaan dari kegiatan sehari-hari gitu kan. Yang mungkin selama ini mereka lupakan. Jadi kayak kita gitu kita berangkat ke kampus mungkin ya kuliah gitu kan. Lalu makan siang, ketemu teman itu kan hal yang biasa gitu. Tetapi di sini gitu kan sesam kedanan gusyida. Jadi seperti tersadarkan lagi kebahagiaan dari hal-hal kecil tersebut gitu. 그리고 행복은 크고 거창한 꿈에만 있는 것이 아니라 gitu. Di sini kalau gocang hada tidak tahu itu tidak apa-apa. Di sini sudah ada kata 크고 besar. Jadi mimpi yang besar. Gocang hada itu 크다보다
koyo gitu. Jadi lebih besar daripada keda. Apa ya? Ya mega besar gitu kan. Jadi yang besar dan hebat gitu kan. Jadi bukan hanya terletak pada mimpi yang besar dan hebat, tetapi 뭐뭐일에 있어도 찾을 수 있음을 발견한다. 발견하다 itu menemukan. Jadi menemukan bahwa itu bisa dicari, hangbok itu bisa dicari dari hal-hal yang titik-titik gitu. Karena di sini sudah ada keda, berarti keda lalu anir, berarti bukan yang besar dong gitu kan, tapi hal yang kecil gitu. Karena di sini tadi sudah ada kata ilsang juga ya. Maka kita di sini mencari yang kecil dan apa ya, yang berlawanan dengan pernyataan ini. Tuh. Oke, di sini ada 평소 자주 하지 못하는. Jadi biasanya jarang dilakukan, tidak bisa sering dilakukan gitu. Sedangkan di sini tadi ada kata ilsang, ilsang itu pasti setiap hari dilakukan gitu kan. Maka ini bukan ya. Lalu nomor 2, 스스로 인정하지 않는. Jadi yang tidak diakui, 인정하다 mengakui secara sendirinya gitu. Ini karena kita belum itu, ya nanti deh dilewat dulu gitu kan. Nah, lalu nomor 3, 일상에서 하기 쉽지 않는. Yang pada kegiatan keseharian 하기 쉽지 않다. Tidak mudah untuk dilakukan gitu. Nomor 1 dengan nomor 3 itu maknanya sama ya. Gitu. Ini maknanya sama gitu. Berarti jawabannya bukan nomor 1 atau nomor 3 gitu. Nah, lalu nomor 4, 현실. 현실 itu ya kenyataan ya, kehidupan yang kita rasakan sekarang gitu. 현실 속에 작고 소소한. Di sini ada kata 작다 kecil berlawanan dengan 크다. Kan kita tadi mencari yang berlawanan dengan pernyataan ini gitu. Maka kemungkinan jawabannya adalah yang nomor 4 gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada mimpi yang besar gitu ataupun hebat, tapi bisa juga ditemukan pada hal-hal yang kecil yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari gitu. Maka jawabannya adalah yang nomor. Kalau misalkan ragu, nanti di akhir masih ada waktu, maka bisa dibaca dari awal gitu. Kita kan tadi hanya baca 2 kalimat terakhir. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada murume hagi, jadi menjawab pertanyaan gitu. Jadi di bagian ini tuh pertanyaannya beragam. Biasanya pertanyaan yang kedua itu tentang neongwa 같은 것 atau mencari hal yang sama gitu, mencari hal yang sama dari teks gitu. Sedangkan untuk yang soal pertamanya kan bisa ada 2 pertanyaan ya, di sini ada nomor 10, 11 gitu. Yang nomor 10-nya biasanya itu ya entah mengisi yang kosong atau mencari satu hal ya si namjanya itu siapa, namjanya itu ngapain gitu, namjanya itu mokcoknya apa, tujuannya apa gitu kan dalam teks tersebut gitu. Jadi pertanyaan spesifik. Nah, di sini nomor 10 kita diminta untuk mencari bagian yang rumpang gitu. Yang bisa mengisi bagian rumpang gitu. Maka kita lihat coba 2 kalimat pertama dulu gitu kan. Di sini ada munja gyoyuk. Gyoyuk kan pendidikan. Munja itu mungkin tahunya kita SMS ya, tapi munja di sini maksudnya adalah tulisan gitu. Jadi pendidikan menulis maksudnya adalah kayak kita belajar alfabet, belajar hangul itu disebut munja gyoyuk. Dan para suruk 좋다고 믿는 부모들이 있다 gitu. Jadi ada bumo, orang tua yang percaya bahwa kalau belajar menulis, belajar huruf itu lebih cepat, itu lebih bagus. Paru suruh kita. Ideren ini adalah bumo ya gitu. Jadi mereka ini jasine aiga. Jadi anaknya tore bodah. Tore itu apa ya? Teman-temannya gitu. Teman sebaya. Jadi dibandingkan teman sebaya, 글자를 더 빨리 깨치기를 바라며
Kecigi misalkan tidak tahu tidak apa-apa gitu kan. Di sini ada gelca. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah diajarkan tulisan dari awal, sudah diajarkan huruf dari awal, pasti orang tuanya berharap bisa membaca atau bisa menulis gitu kan. Gelca atau tulisan sedini mungkin gitu. Munja gyoyoge momomo ida gitu kan. Berarti ya karena mereka berharap itu jadi benar-benar fokus gitu kan ke situ ke apa namanya ngajarin anak itu untuk menulis gitu kan. Sini kita coba dulu ya sampai dua ini. Nah, di sini kalau lihat pilihannya ada irel ganda, damel nanda, sone tenda, yorel olinda gitu. Ini adalah guan yongo atau idiom gitu. Yang mana idiom itu berarti kata atau frasa atau kalimat pendek yang maknanya itu berbeda dari kata sebenarnya gitu kan. Jadi soal ini cukup sulit biasanya idiomnya itu bukan idiom yang mudah yang sering kita temukan seperti sunik, keda, nuni, nokta dan lain-lain tapi yang agak susah gitu kan. Jadi di sini ya mau tidak mau melihatnya satu persatu dan eh, apa namanya yang melogikakan dari itu gitu. Nah, di sini yang pertama ada irel ganda. I di sini maksudnya itu gigi, gitu kan. Irel ganda. Galda itu apa ya? Bukan menggosok siapa ya? Me, menge- Kalau kita kayak menggerakkan gigi, saling menyentuhkan gigi atas dengan gigi bawah gitu kan. Kayak gitu. Mungkin ini untuk hal-hal yang kalau misalkan apa namanya sudah hal yang membingungkan gitu kan. Jadi kita kan sering ya mengernyitkan gigi gitu kan. Ini sepertinya tidak cocok dengan ini. Jadi kita mencari idiom yang dimana ya bu model orang tua itu benar-benar fokus gitu kan ke pendidikan eh, pendidikan alfabet, pendidikan pelajaran menulis buat anak gitu. Lalu yang kedua ada damel sananda. Sini sata itu menumpuk. Dam itu kayak tembok gitu kan. Jadi menumpuk tembok. Berarti kalau damel sata kayak misalkan saya dengan dia ada masalah maka saya pengen damel sata dengan dia. Jadi pengen membangun batas gitu. Nah ini juga bukan. Nah lalu yang ketiga sunel teda. Di sini saya juga meskipun belum pernah dengar gitu kan. Teda itu kan lebih ke kayak apa ya? Melepaskan tangan gitu kan. Melepaskan tangan misalkan panas, oh, dilepas tangannya, dihindarkan tangannya gitu dari situ gitu kan. Berarti kan di sini juga bukan gitu kira-kira. Kalau sono tidak berarti kayak berlepas tangan. Nah itu juga bukan gitu. Nah lalu ada yorel unlinda. Kan di sini yol itu lebih ke yoljong atau passion gitu kan. Jadi mereka benar-benar meletakkan seluruh passionnya, seluruh perhatiannya ke situ gitu kan. Jadi karena satu, dua, tiga tadi udah kayaknya nggak mungkin gitu kan, maka jawabannya adalah yang nomor 4 kayak gitu. Nah ini karena biasanya soalnya hanya satu tentang idiom ini gitu kan. Kadang juga kalau bukan idiom itu soktam atau peribahasa gitu. Nah karena cuma satu, misalkan benar-benar nggak tahu ya udah tidak usah dihiraukan gitu kan. Tidak usah dihiraukan ya kira-kira dipilih yang benar aja deh yang mana kayak gitu. Oke, nah lalu selanjutnya, soal selanjutnya itu adalah tentang gere jungshim senggak atau pokok pikiran inti dari tulisan tersebut gitu. Nah, pokok pikiran inti biasanya kalau tidak di awal di akhir gitu kan. Di sini di awal kan membahas tentang orang tua yang percaya bahwa pendidikan pelajaran menulis itu lebih cepat lebih baik gitu. Coba kita lihat di sini ada kata geronde. Berarti kalau ada geronde itu suatu hal yang berbeda kontrastif gitu kan dengan yang sebelumnya. Tadi kita sudah bahas yang orang-orang tua tersebut ingin berharap anaknya tuh lebih cepat membaca, menulis daripada teman seusianya. Lalu ada geronde, tapi gitu kan. Tetapi gini 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 gini, ada berarti si penulis itu mengungkapkan alasannya gitu. Nah, coba kita kalimat ketiga tidak usah dibaca dulu, kita langsung ke kalimat keempat karena siapa tahu kesimpulannya itu ada di kalimat keempat gitu. jadi 이 시기에 글자를 읽는 것에 집중하다 보면
Jadi kalau mereka gitu terus-menerus fokus pada membaca tulisan saja di umur yang masih muda tersebut, da른 감각을 사용할 기회가 줄어. Tuh, jadi 감각 itu sense atau panca indera gitu kan. Nama anak kecil kan bukan hanya melihat, menulis gitu kan, tapi juga dia harus meraba, harus merasakan, harus banyak jalan gitu kan. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk menggunakan panca inderanya yang lain gitu. 능력이 고르게 발달하는 maaf ini 어려움이 있을 수도 있다 gitu. Jadi em, bisa jadi ada orium, gitu kan. Ada kesulitan di mana mereka tidak bisa mengembangkan kemampuannya itu secara merata gitu. Jadi dari 5 panca indera tersebut atau berapa kemampuan yang anak harus kuasai itu tidak merata gitu. Karena terus-menerus ya udah harus bisa nulis, harus bisa baca cepat kayak gitu. Nah, maka di sini meskipun di awal itu membahas tentang para orang tua yang percaya bahwa pelajaran menulis itu lebih cepat lebih baik, tapi di akhir penulis itu membahas tentang orium. Jadi sepertinya yang kayak gitu itu kurang baik gitu. Maka di sini kita lihat pilihan jawabannya. 문자 교육을 하는 방법이 다양해져야 한다. Harus beragam gitu. Tadi kita nggak melihat tentang ini ya gitu. Meskipun kita nggak baca alasan yang ketiga, tapi yang kalimat ketiga itu sudah jelas alasan kenapa munja gyoyuk itu tidak perlu dilakukan cepat-cepat gitu. Terus 이른 문자 교육이 아이의 발달을 방해할 수 있다. Jadi iren cepat pendidikan penulisan yang cepat yang terlalu dini gitu kan bisa hada mengganggu perkembangan anak secara keseluruhan gitu. Ini tadi sesuai dengan kalimat yang keempat ya. Oke, maka jawabannya adalah yang nomor 2. Lalu karena ini sama ya, kita lewati sekarang kita langsung ke nomor Sinmun Kisah atau judul dari artikel koran gitu kan. Nah, yang nomor 16 karena kita kemarin sudah pernah membahas, jadi kita lihat nomor 17. Nah, di sini ada kalimat judul JI Gongjang. JI ini sama dengan tuh bonce. Jadi pabrik kedua Jongsang Gadung. Oke, jadi Jongsang itu normal ya. Gadung itu dia dong itu dia bergerak gitu. Maksudnya di sini berarti sudah beroperasi secara normal gitu. Biasanya untuk mesin, karena ini mungkin pabrik banyak mesinnya ya gitu, maka makai kata gadung. 반도체 공급 안정은 미지수. Oke, bandoce kalau nggak tahu nggak perlu gitu kan, nggak apa-apa gitu karena di sini udah ada kata gongjang yang mungkin apalah industri apa gitu kan. Ya kalau misalkan pengen cari tahu bandoce itu adalah kayak apa ya microfiber gitu serat gitu kan. Nah, 공급 itu dia distribusi. Jadi distribusi bandoce atau serat fibernya itu sini ada anjong, stabilitasnya mijisu. Di sini sebenarnya kata intinya itu adalah mijisu, tapi ketika misalkan tidak tahu, di sini ada hancami. Hancami itu sama dengan bi biasanya untuk hal-hal yang dia negatif, menegasikan, menidakkan gitu kan. Maka ini pabrik keduanya itu sudah berjalan dengan normal, tetapi stabilitas distribusi bahan docenya tuh mungkin kenapa-kenapa gitu. Ada tidak satunya gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat sama dengan yang pertama sebenarnya. Yang bagian pertama sampai sini itu adalah penyebab. Ini penyebab ya. Bagian sini, oh maaf. Penyebabnya itu ini bukan penyebab sih gitu kan, hanya menunjukkan ada kontrastif gitu, hal yang berbeda antara yang pertama dengan kedua gitu. Jadi udah beroperasi tapi kok serat fibernya bahannya itu distribusinya kayaknya ada sesuatu gitu kan. Maka kita melihat neong atau makna yang berkaitan dengan itu.
di sini ada bandoce gonggebi anjong delta. Jadi sudah aman nih gitu. Sedangkan kita lihat tadi ni jisu. Jadi stabilitasnya tuh tidak titik-titik atau kurang titik-titik gitu kan. Maka bukan anjong delta gitu. Nah, lalu yang kedua, bandoce gonggebi anjong jogoro iruojimenso gitu. Jadi karena distribusinya tuh sudah berjalan atau sudah terwujud secara stabil, secara normal gitu kan. Di sini kembali lagi berlawanan ya dengan anjongan bijisu, maka salah. Lalu yang ketiga, JI Gongjangi Bandoce Sengsana Shijak했지만, jadi sudah mulai gitu, sudah mulai apa namanya? Sudah mulai produksi gitu kan. Tetapi 공급이 안정될지는 불확실하다 gitu kan. Distribusinya itu tidak bulvaksil itu tidak meyakinkan, tidak pasti gitu, apakah aman atau tidak gitu kan. Maka ini sesuai dengan ini. Meskipun kita tadi tidak tahu ya midisi itu apa gitu kan, tapi di sini juga ada kata bul gitu kan. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah ini gitu. Jadi meskipun sudah beroperasi tapi masih belum jelas nih gitu, masih belum pasti terkait dengan distribusinya. Kita lanjut ya ke bagian selanjutnya. Di sini ada bin bubun ciugi atau mengisi bagian yang kosong gitu. Ini bagian ini yang kita isi gitu kan. Nah, kita lihat nomor 18. Ini bagian yang harus diisi itu ada di kalimat kedua. Maka coba kita lihat kalimat pertama dengan kedua dulu. Kalimat pertama, ji구가 아파요. Jadi bumi itu sakit. 라는 문구가 새겨진 티셔츠나 잘려나간 나무가 그려진 가방 등을 구매하는 사람들이 증가하고 있다. 증가하다 itu naik ya gitu kan. Jadi di sini ada t-shirt, ada kaos gitu kan yang mungu itu tulisan gitu. Ada tulisan 지구가 아파요 gitu kan. Atau 잘려나간 나무. 자르다 memotong. Kalau 잘리다 berarti itu terpotong gitu. Jadi gambar pohon yang sini ada 그려지다. Gambar pohon yang terpotong. Gambar itu di mana gitu kan? Di sini ada gabang. Di tas gitu. Jadi tas tersebut gambarnya pohon yang terpotong gitu kan. Atau t-shirt yang dia tulisannya 지구가 아파요. Dengan gumehanan saram들이 증가하고 있다. Jadi orang-orang yang gumehada, yang sada membeli barang-barang tersebut itu meningkat gitu kan. Kenapa gitu kan? Maka di kalimat selanjutnya itu dijelaskan alasannya gitu. 사람들은 그 상품이, jadi orang-orang itu terhadap produk-produk tersebut momo temone gumerul handa gitu kan, membeli karena alasan titik-titik. Mungkin kalau di sini kita membahas tentang kerusakan global warming, orang-orang tuh membeli bukan karena desainnya yang bagus atau karena harganya yang murah gitu kan, tetapi karena ada pesan yang ingin disampaikan dari jiwa Abhayo atau Chalyonagan Namu Grim. Gitu. Maka mungkin jawabannya terkait itu. Gitu. Nah, hal ini meskipun kita tidak membaca semua karena ini dia termasuk informasi yang umum, apalagi sekarang ini ya pembahasan global warming di mana-mana, maka kita sebenarnya cukup sampai kalimat yang kedua saja. Gitu. Nah, kita coba cari jawabannya. Sini ada 세련되게 디자인되었기 때문에. 세련되다 itu dia elegan. Karena desainnya yang elegan gitu kan. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya, orang membeli itu bukan karena desainnya yang elegan, tapi ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Terus itu 천연 소재로 만들어졌기. 천연 itu dia alam. Jadi bahan alami, terbuat dari bahan alami gitu. Meskipun di sini ada kata jigu, ada kata namu, tetapi maksudnya itu bukan dibuat dari bahan-bahan tersebut gitu kan.
Karena ini cuma gambar, terus ini hanya tulisan ya, maka bukan 천연 소재로 만들어진 상품이 아니다. Gitu. Nah, terus yang ketiga, 본인의 체형을 보완해주기 때문에 gitu kan. 본인 itu ya berarti mereka ya orang-orang yang membeli itu. 체형 di sini 체 itu dari 신체, tubuh gitu. 형 itu 형태. Jadi bentuk tubuh gitu kan. Jadi mungkin bisa menyamarkan atau mengembalikan bentuk tubuh gitu kan, bajunya atau apa namanya, tasnya gitu. Nah, ini kan gak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Nah, lalu yang keempat, 자신의 가치관을 드러낼 수 있기. 가치관 ini dia cukup sering muncul dalam topik, jadi harus tahu gachi itu value atau nilai. Kalau gachi관 itu berarti ya nilai-nilai yang dia miliki gitu kan, prinsip yang dia miliki gitu kan. Zeroneta itu memperlihatkan, menunjukkan gitu. Jadi orang-orang ini membeli barang-barang tersebut itu bukan karena bagus desainnya atau karena terbuat dari tadi ya bahan alami, tapi karena ingin menunjukkan ke orang prinsip mereka gitu kan, bahwa global warming itu harus dikurangi, harus dihentikan kayak gitu. Maka jawabannya adalah nomor. Jadi sebenarnya penting yang mengerjakan soal topik itu bukan hanya harus tahu bahasa Koreanya, tapi kita juga harus tahu informasi umum gitu tentang kayak ini global warming itu. Kalau kita tahu maka kita nggak usah baca sampai akhir. Oke, selanjutnya yang ini kita lewati. Ini juga kita langsung ke bagian gure juje atau topik dari sebuah tulisan gitu. Nah, di sini langsung ke yang bagian ini ya, gitu kan. Bagian nomor 22. Di sini ada tentang chosohyong kamera. Chosohyong kamera itu itu kecil. Itu dia paling gitu kan. Hyongnya hyongte gitu. Jadi kamera yang berbentuk kecil, sangat kecil. Jadi kamera mikro gitu kan. Jadi tentang kamera mikro. Terus itu biasanya kalau juje itu dan di ciri umum teks bahasa Korea itu biasanya intinya tuh di akhir gitu kan. Jadi sebelum kita membaca semua, kita lihat di akhir itu ada kata apa gitu kan. Sini ada 법적 규제, Bob hukum ya, peraturan hukum. Gangwahal 필요가 있다. Di sini ada kata 필요가 있다 itu cukup sering muncul. Itu menandakan bahwa penulis itu mengkritisi sesuatu dan berpendapat bahwa butuh nih peraturan untuk mengatur ini kayak gitu. Jadi apa namanya, ada suatu fenomena kita harus punya peraturan atau punya batasan terkait hal ini gitu. Nah, itu jadi pandangan si penulis gitu. Maka berarti dia entah mungkin apa namanya, mengajukan atau mengkritik, jadi biasa sekitar itu. Nah, di sini coba kita langsung lihat ke jawaban ya gitu. Jadi biar ngerjainnya cepat gitu. Jadi langsung ke jawaban. Yang pertama, Ryoyong, Ryo kesehatan gitu. Jadi untuk yang digunakan untuk kesehatan, Sanomyong untuk industri gitu. 초소형 카메라의 사용처를 확대해야 한다 gitu kan. Jadi harus memperluas penggunaan kamera kecil, kamera mikro untuk industri dengan apa namanya, dengan untuk penggunaan kesehatan gitu kan. Nah, di sini kita lihat coba dari kalimat terakhir aja ya, biar mungkin lebih jelas gitu kan. Irohan agyong. Ak itu pokoknya kalau diingat-ingat angma, devil, suatu yang jelek gitu kan. Agyong berarti penggunaan yang salah atau penyalahgunaan gitu kan. 악영을 원초적으로 방지하기 위해서는 gitu kan. Jadi untuk mencegah 원천 itu awal apa ya? Originalnya dari awalnya gitu kan, secara menyeluruh sedari awal penggunaan
penyalahgunaan ini gitu kan. 신상 정보를 등록해야만. 등록 itu meregistrasikan informasi sinsang. Sinsang ini maksudnya sinsangpum, yaitu produk barunya gitu. Jadi kalau orang beli kamera ini, kamera mikro ini, mereka harus memasukkan informasi terkait itu gitu. Jadi biar kedetek nanti ada penyalahgunaan gimana, siapa yang beli gitu kan, atas nama siapa gitu. Kamera의 판매 및 유통이 가능하도록. Jadi butuh tadi ya pojok peraturan agar yutung pembatasan dan penjualan kamera ini bisa terlaksana gitu kan. Jadi biar orang itu tidak sembarangan menggunakan kamera mikro ini untuk hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Nah, tetapi di sini apa namanya, untuk kesehatan maupun untuk industri itu wajar gitu untuk digunakan gitu. Tetapi waktunya Handa ini bukan tema dari teks ini gitu karena temanya ini tadi ya video kaita tuh. Ini juga bukan. Lalu soyong kameraga doyuyung hage agar lebih berguna sayong del suitor kebare Handa. Jadi harus dikembangkan agar bisa digunakan lebih bermanfaat gitu kan, lebih penggunaannya lebih luas gitu. Sedangkan di sini tadi penulis tuh bilang bahwa butuh peraturan terkait ini gitu agar tidak disalahgunakan kayak gitu. Jadi berlawanan ya ini juga. Lalu yang ketiga, 원활한 판매 및 요청을 위해 초소형 카메라의 등록 과정을 간소해야 한다. Ganso di sini kecil, jadi mungkin meminimalisir gitu, meminimalisir proses registrasi dari kamera mikro ini untuk apa namanya agar penjualannya itu bisa lebih aktif gitu kan. Sedangkan ini tadi malah butuh ada batasan gitu. Jadi ini juga tidak cocok gitu. Nah, yang keempat, soyong kameraga ag용되는 것을 막기 위함. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan gitu yang dimana di sini sama dengan 방지하기 위해서는 대책이 마련되어야 한다 gitu. 마련되다 itu harus dilaksanakan, harus dibuat. 대책 itu sama dengan 정책 atau 법적 규제 gitu. Jadi butuh kebijakan gitu agar bisa menghindari penyalahgunaan gitu. Nah, itu adalah inti dari teks ini. Oke, nah jadi untuk melihat ini, lihat kalau ada Pyrogaita itu berarti oh ya butuh peraturan biasanya gitu, butuh kesadaran gitu kan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah Sunsopap. Jadi mengetahui atau memecahkan urutan dari suatu teks kayak gitu. Nah, tapi di sini ini berbeda dengan tadi kalau kita mengurutkan. Kalau di sini kita tahu dia ada di urutan berapa. Biasanya ada bugi atau pilihan teks gitu kan. Ada teksnya terus itu teksnya ini mau masuk ke yang mana kayak gitu. Maka kita lihat buginya dulu. Di sini di teksnya yang disediakan itu ada kalimat gehyokwanen. Apa namanya efeknya gitu, efeknya itu gide isangero parage nata-nata. Gide isang melebihi harapan gitu, parage nata-nata cepat munculnya gitu. Jadi mungkin ada suatu hal, ada suatu kebijakan dikeluarkan dan ternyata gitu kan efeknya tuh efeknya muncul lebih cepat daripada yang diharapkan gitu. Ini mau tidak mau kita yang membaca dari awal ya, gitu kan? Karena kita tidak tahu ini cocoknya di mana. Gitu. Keco atau yang pertama kali dungjon. Dungjon itu uang koin gitu kan? Uang koin. Jadi uang koin yang pertama kali itu dibuat dapkisan. Sini ada kata bisa, ada berarti mahal gitu. Ada gem, ada en. Kalau gem sudah tahu mungkin emas.
itu ya temannya emas gitu, perak gitu kan. Jadi dibuat dari emas dan perak yang mahal gitu, dari kualitas yang tinggi gitu kan. Jadi dulu di awal koin itu ya mungkin hanya orang kaya yang punya gitu kan, karena dibuat dari yang berkualitas tinggi. 이동전의 가치가 jadi nilai dari uang koin ini 매우 높았습니다 gitu. Jadi nilainya karena tadi dibuat dari emas dan perak berkualitas tinggi, jadi nilainya tuh tinggi juga gitu kan. Maka kadar di sini itu adalah alasan gitu. Karena alasan nilainya ini tinggi, maka juhwa를 조금씩 깎아내서 juhwa di sini ya koinnya itu ya gitu, sama dengan dongjon gitu. Jadi mereka sedikit demi sedikit kata memotong ya, memotong atau mungkin mengarsir gitu pinggirannya gitu karena itu kan emas ya ataupun perak yang berharga. Idegel boryonan salam dari mata. Jadi banyak orang yang berusaha idek itu keuntungan, mencari keuntungan dari sedikit demi sedikit gitu kan, menyisir atau memotong logam tersebut gitu kan. Nah, kalau di sini bilang di sini kan tadi kalimat ada hyokwa ya. Berarti sudah ada kebijakan nih terkait ini gitu kan. Terkait orang yang dia mengambil keuntungan dari sini dan dari tadi kita belum bahas tentang ada kebijakan ya gitu. Maka kita lanjut dulu. Jayoni 시장에서는 tentu saja di pasar Songan Gemhwana Anwar 찾아볼 수 없었고, jadi tidak bisa mencari gitu kan emas dan perak yang songhada. Itu songhada kalau misalkan tidak tahu apa, jadi kan sebelumnya uang itu dibuat dari emas dan perak yang mahal, tapi sedikit demi sedikit orang tuh motong gitu. Jadi di pasar kita nggak bisa nemuin koin yang bagus gitu, karena sedikit demi sedikit itu sudah dipotong oleh orang kayak gitu. Jadi tidak bisa ditemukan gitu kan. Juara bareng hanan buka negara gitu. Jadi negara yang menerbitkan atau membuat koin tersebut sonshiri kota. Sonsil ini lawan dari ide. Jadi kerugian gitu. Jadi ya rugi dong negara yang udah capek-capek ngeluarin dibuat dari emas dan perak yang bagus tapi ternyata diambil sedikit demi sedikit oleh pemakainya gitu kan. Lalu di sini ada kata gereso. Jadi gedeanero. Ini ada dean itu sama dengan dean, decek, jongcek, ngobobcok itu yang mirip-mirip artinya gitu kan. Jadi apa namanya uh, ada ada kebijakan nih terkait itu gitu. Jadi mereka punya cara, punya solusi gitu kan. Dari solusi tersebut, dua dari teduri. Teduri itu sisi-sisi pinggirnya, pembatasnya gitu kan. Jadi pembatas atau sisi pinggir dari logam tersebut, tumni moyang을 새겨. tumni, ni itu gigi, tumni itu kayak gerigi gitu. Jadi dibuat bentuk gerigi gitu. Sehingga fason yobu. Fason itu sama dengan fason, kerusakan gitu. Jadi ada tidaknya kerusakan, yobu itu ita opta. Jadi ada tidaknya kerusakan, jatro nadorok hayata gitu. Jadi kalau pinggirannya itu dibuat kayak gerigi, orang bisa tahu gitu kan, mana yang dia sudah rusak, mana yang belum. Beda dengan yang tadi mungkin bentuknya itu bagus gitu kan. Jadi orang apa namanya tidak tahu gitu kan, ini sudah diambil atau belum gitu, sudah dirusak atau belum. Nah, sampai sini kan sudah membahas eh, sampai sini baru membahas kebijakannya gitu kan. Oh iya biar nggak rugi lagi ada kebijakan ini gitu. Nah berarti kan giong nien diget itu bukan jawabannya ya ini ya. Berarti sisanya tinggal real. Mana yang real gitu. Untuk memastikan lagi kita baca yang kalimat terakhir. 톱니 모양이 훼손된 주화는 jadi logam yang dia rusak bentuk geriginya 육안으로 쉽게 구별할 수 있었고 jadi di sini ada kata gubyolhada dibedakan 쉽게 dengan mudah gitu.
Yuk an ini dia artinya sebenarnya an itu mata, jadi mata telanjang. Jadi kita bisa lihat langsung dengan jelas gitu. Oh ini udah rusak, ini belum gitu. Maka ini keseluruhan artinya. Tapi sebenarnya nggak tahu yuk an juga nggak apa-apa gitu. Karena sudah ada kata ship. Kerohantunan saram dari baca anak kita monita gitu kan. Karena orang-orang tuh yang nggak mau nerima gitu uang yang bentuknya seperti itu yang sudah rusak gitu. Nah, di sini jadi cocok untuk ditaruh di real gitu kan. Jadi, oh iya ada pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, terus itu ternyata hasilnya tuh lebih muncul gitu kan, lebih cepat daripada yang dibayangkan, yang diharapkan gitu kan. Lalu di kalimat terakhir dijelaskan alasannya gitu. Maka jawabannya nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke bagian soal yang selanjutnya. Di sini ada sosol atau ada potongan novel. Potongan novel. Biasanya memang cukup panjang. Panjang kita lihat di sini. Ada di sini novel itu karena yang soal selanjutnya itu ada Neonggwa Garten. Jadi mau tidak mau memang harus dibaca semua gitu kan. Untuk bagian ini Shimjong atau perasaannya itu perasaan omoninya itu gimana? Kita cukup baca bagian yang berdekatan gitu. Tapi kita baca dari awal aja. Jadi omoniwa jika franchise pangjip. Pangjip itu berarti toko bakery ya, bakery yang franchise. Jadi saat mereka bilang mau pengen buka franchise gitu, jadi pengen buka toko, tokonya udah franchise gitu. Jadi produknya udah jelas, mereka tinggal maserin aja gitu. Juyongan, sini ada Juyong, nama orang ya Juyong itu. Jadi si Juyong ini 언젠가는 두 사람이 자기를 가게로 부를 것임을 알았다. Jadi pas orang tuanya bilang kamu mau bikin toko franchise bakery nih gitu. Pak dia ngerti si Juyong ini mengerti bahwa ya pasti ntar orang tuanya akan manggil dia untuk bantu gitu kan. 그러나 tetapi 여름에 있을 지방직 구급 시험. Di sini kalau nggak tahu Cibangjik Gugup itu apa, pokoknya intinya ada Shihom gitu, ada ujian gitu kan. Kita Ryojul Arata, tapi dia ngiranya ya pasti bakal nunggu nih sampai Shihom itu selesai gitu. Tetapi karena ada Jul Arata itu biasanya berlawanan dengan kenyataan gitu. Berarti ya sekarang nggak nunggu sampai Shihom gitu kan, sampai dia ujian langsung dipanggil oleh orang tuanya gitu. 실제로 벌어진 일은 그런 예상과는 전혀 달랐다. Jadi yang kenyataannya jauh berbeda gitu kan. Jadi dia mungkin mikirnya ya nanti dulu lah orang tuanya manggil dia, tapi lebih cepat. 부모님이 주영에게 빵집으로 나와. Jadi ya disuruh ngurusin bakery maksudnya. Maksudnya datang ke bakery itu disuruh mengurusi bakery. 일하라는 말을 한 것은 가게 문을 종식으로 연 당일 오후였다. Jadi jongshik di sini secara resmi gitu kan, secara awal jadi tidak menunggu tokonya itu sudah jalan, tapi begitu tokonya itu baru mulai buka, si Juneng itu diharapkan untuk langsung datang gitu. 어머니는 주영에게 전화를 걸어 jadi dia nelpon ibunya 이렇게 말했다. 네가 우리 가족 맞냐 gitu kan. Kamu beneran keluarga kita kan gitu. Maksudnya di situ ibunya adalah benar-benar ingin anaknya itu untuk datang mengurusi toko bakerynya gitu. 그러고는 바로 전화를 끊어버렸다. Jadi habis itu teleponnya langsung diputus gitu. Nah jadi kalau ada Uri Gajongmannya, kamu beneran keluarga kita nggak gitu? Berarti sebenarnya si Juyong awalnya tidak ingin datang mau nunggu ujian dulu deh, baru ngurusin bakerynya gitu kan. Tapi orang tuanya sangat ingin Juyong itu untuk cepat-cepat datang bantu ngurusin bakerynya gitu. Maka di sini perasaan ibunya pasti apa ya, kesel gitu kan, sedih. eh Kenapa anaknya nggak cepet datang bantuin kayak gitu. Maka di sini ada Gokjeng Serokta bukan ya? Ibunya tidak khawatir sama sekali terkait anaknya. Ada Sun Hata.
Sounhada itu gabungan antara 슬프다, 실망하다, jadi kecewa, sedih gitu kan. Itu nih. Nah, tadi kan ibunya berharap anaknya itu cepat datang gitu kan. Sampai ngomong kayak gitu. Kamu beneran keluarga kami bukan gitu. Jadi pokoknya harus cepat datang gitu kan. Jadi eh ngomong kayak gitu mungkin karena anaknya tuh ingin ujian dulu, tapi ibunya tuh pingin pingin ya anaknya tuh datang gitu kan, cepet-cepet datang. Jadi sebenarnya ibunya tuh ada kekecewaan gitu, ada kesedihan kalau sampai anaknya itu tidak datang gitu. Maka memang jawabannya yang tepat adalah sun. Kalau ogurada tuh kayak merasa benar tapi kayak disalahkan gitu. Itu ogul hada. Hulan seropta itu bingung. Nah, ibunya kan nggak bingung ya sebenarnya kayak gitu. Jadi itu jawabannya yang nomor 2. Lalu kita lihat di sini yang sama gitu. Nah, kita lanjut baca lagi berarti ya. Nah, di sini eh mejangan saram dulu bukjok kata. Jadi saat dibuka gitu kan tokonya itu titik-titik oleh orang-orang kayak gitu. Nah, jadi misalkan bukjo kita nggak ngerti apa, kita baca dulu kalimat setelahnya. Gejang ginyomero, jadi untuk memperingati pembukaan toko, gejang itu pembukaan tokonya, ada G itu buka, gitu biasanya. Pangal banggap sepalku. Jadi apa namanya roti tawarnya itu dijual banggap setengah harga. Lalu oton 제품을 사든지. Jadi mau beli barang apapun, roti jenis apapun, americano를 한 잔 무료. Jadi dikasih secara gratis segelas americano gitu kan. Jadi karena baru dibuka nih banyak promo ya, banyak event gitu kan. Jadi kalau misalkan banyak promo, banyak event, orang itu pasti berdatangan gitu. Maka di sini bukco kita itu pasti ya mungkin artinya penuh, orang-orang itu penuh datang gitu kan. Jadi kita bisa mengira-ngira satu kata itu dari kalimat setelahnya. Lalu franchise 본사에서 나온 지원 인력 orang-orang ya, orang-orang yang membantu dari bonsa itu kantor pusat gitu karena ini franchise jadi dan intokonya baru buka maka orang-orang dari kantor pusat itu datang gitu kan. 인력들이 손님을 맞고 gitu kan. Jadi menyambut tamu, 질문에 답변하고 menjawab pertanyaan, 카드를 받고 계산을 했다 gitu. Jadi me, apa namanya membantu ya kalau ada pembayaran gitu. 아버지와 어머니는 하인들처럼. Nah, di sini ada kata ha, ada sang, ada ha. Jiha, ha itu berarti bawah. Kalau hain berarti orang bawahan gitu kan. Padahal kan sebenarnya Aboji sama Omon ini dia sudah menginvestasikan uangnya untuk membuka toko roti ini gitu kan. Tetapi karena mereka mungkin gitu tidak tahu apapun gitu tentang terkait dengan franchise, jadi seakan seperti suruhan dari orang-orang gitu, orang-orang yang diperbantukan dari kantor pusat gitu. Jadi 하인들처럼 곰 먹다 takut 눈으로 jadi dengan mata yang ketakutan gitu. Ye 굽실거리며 jadi cuma bisa iya iya aja. 지원 인력들의 지시에 따랐다. Jadi hanya mengikuti perintah dari ya bantuan orang-orang dari pusat itu gitu. Jadi karena orang tua ayah dan ibunya tidak tahu apa-apa gitu. Lalu Juyong의 아버지와 어머니는 jadi orang tua Juyong 카드 결제조차 제대로 하지 못했다 itu jadi bahkan tidak bisa apa ya kalau ada orang mau bayar pakai kartu itu nggak bisa gimana nih gitu kan di mesinnya itu gitu. Pangenan barcode-가 없었다. Di rotinya itu tidak ada barcode, padahal barcode itu buat tahu harganya gitu. 제품이 어느 kategori에 속하는지. Jadi si produk itu masuk ke kategori mana gitu itu juga nggak ngerti gitu. 이름이 뭔지를 전부 외워야 gitu kan.
Jadi semuanya harus harus dihafal gitu. Jadi ini roti namanya apa, termasuk kategori produk apa gitu kan. Dan malgiye gagyogel imnyok halsu isokta. Ini ada gagyok harga. Imnyok itu memasukkan. Jadi memasukkan harga ke dan malgi. Jadi karena tadi di rotinya itu tidak ada barcode, jadi maka harus tahu harga dari setiap kategori, dari setiap produk, dari setiap roti gitu. Jadi semua harus dihafal gitu kan. Di sini ada dan malgi. Dan malgi itu kalau nggak tahu kira-kira apa, di sini ada kata mungkin itu gige gitu. Jadi kayak mesin kasir ya berarti ya. Gitu kan. Jadi biar bisa masukin harganya ke mesin kasir. 아버지는 단말기업에서 빵을 봉투에 담으며, jadi masukin roti ke wadahnya, loaf, 강판유, 치아바타, 부가스, dan lain-lain, 같은 낯선 이름을 외우려 애썼다. Jadi karena tadi nggak tahu itu namanya apa rotinya, jadi sambil masukin rotinya ke wadah gitu, ke bungkusnya, menghafal gitu kan, menghafal nama-nama yang asing. Dan di sini ada kata esota. Esota tuh berfokus banget gitu sehingga kesusahan gitu. Esota. Nah, sini kita lihat jawabannya. 빵가게는 기업 식날 손님이 많지 않았다. Ini tadi bukan ya, karena tadi banyak promo jadi banyak 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 yang datang pembelinya. Lalu 아버지는 여러 종류의 빵 이름을 모두 알고 있었다. Nah ini tadi enggak ya, karena ya abujinya itu bahkan masih ngafalin gitu nama-nama rotinya. Lalu bumo님은 긴장한 채로 sambil deg-degan gitu. Bonsa jikwani shiki는 일을 했다 gitu. Jadi melakukan hal yang diminta atau disuruh oleh orang-orang pegawai dari pusat gitu. Ini tadi kan karena tadi ya mau tidak mau karena nggak tahu apa-apa jadi cuma ye aja cuma nene aja maka jawabannya nomor 3 gitu. Kalau nggak yakin kita lihat yang keempat. Juyangan siomel ma치자마자 macida menyelesaikan sihom baru dapat kontak dari orang tuanya. Nah ini kan tadi enggak ya. Kata kita riojul arata. Jadi siomnya belum dilakukan, belum jadi ujian, sudah dapat kontak dari orang tuanya. Jawabannya yang ketiga. Kan ke nomor bagian terakhir yaitu bagian murid pagi di mana ada 3 soal untuk satu teks gitu. Nah, di sini kita coba lihat tipe soalnya dulu. Yang pertama, 위글을 쓴 목적으로 알맞은 것. Jadi kita harus tahu tujuannya apa gitu. Biasanya tujuan ini agak berhubungan dengan tema atau pokok pikiran inti dari teks itu. Jadi kita lihat depan atau belakang atau biasanya di bagian tengah itu ada tujuannya gitu. Dia mau ngapain gitu. Jadi di awal itu biasanya pembukaan, di tengah-tengah itu dia mengungkapkan apa ya? Hal yang ingin dia sampaikan sebenarnya itu apa dan di terakhir itu yang ingin dia sampaikan tujuannya itu apa gitu. Kalau di sini secara sekilas gitu kita bisa langsung bagian terakhir itu ada 단기적으로 적용할 필요가 있다. Gitu. Jadi butuh butuh untuk diterapkan secara bertahap titik-titik-titik gitu kan. Maka di sini gitu kan kita bisa tahu oh si penulis itu ingin apa namanya menyampaikan gitu kan, menyampaikan hal perlunya gitu kan, perlunya suatu hal kayak gitu kan. Nah terus itu nomor 34 maaf, ini mencari yang bagian kosong gitu, cocok untuk bagian kosong. Lalu yang terakhir itu bagian sini jadi kita mencari Piaget itu atau tingkah laku si penulis apakah dia itu mengkritik, menilai, mengkhawatirkan, mengakui dan lain-lainnya. Kita lihat yang terakhir dulu ya atau kita sekaligus gitu karena ini mengajarkan untuk 3 soal sekaligus kita baca soalnya gitu.
Jadi di sini ada Sacha Sanop atau industri revolusi industri keempat, kita atau industri generasi keempat, Gebun Niaga Dayang Hajiman. Jadi kategorinya tuh beragam gitu kan. Yongu Gebari Hekshim Wondongnyok Iranan Jomeso. Jadi dari hal Wondongnyok pendorong gitu kan. Kekuatan pendorong inti adalah Yongu Gebar. Perkembangan penelitian gitu kan. Jadi industrinya memang beragam, tapi yang paling inti dari situ kekuatannya itu adalah penelitiannya itu seperti apa perkembangannya. Gongtong Jomal Kakuita. Jadi beragam tapi mereka punya kesamaan. Harus ada penelitiannya itu gimana gitu. Irohan Jomal Koryo Hayo. Jadi dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Jongbu는 pemerintah 신성장 산업에 대한 세제 지원을 확대하기로 한다. Oke, di sini ada seje jiwon. Seje ini mungkin kita tahu yang deterjen, tapi yang dimaksud di sini C-nya itu segem. Jadi ada apa ya, ada dukungan tax atau dukungan pajak gitu kan untuk industri-industri di revolusi industri keempat gitu. Jadi ingin memperluas gitu. Jadi yang mungkin akan mendapat kekurangan pajak atau keistimewaan pajak itu diperluas. Di sini ada Mirehyong Jadongcha, mobil masa depan, Bio Sanop, industri bio gitu kan. 신성장 기술에 해당하는 연구를 할 경우, jadi kalau misalkan akan meneliti terkait dengan teknologi-teknologi tersebut, 세금을 대폭 낮춰준다는 점에서, gitu kan. Jadi akan 낮추다, direndahkan pajaknya gitu kan. Pajaknya akan diturunkan atau diistimewakan gitu. Jadi kalau diturunkan pajaknya untuk penelitian tentu kan suatu hal yang bagus gitu. Jadi di sini meskipun kita kurang tahu gomu jogin itu apa, tapi kita bisa melogikakan kalau misalkan pemerintah menginvestasikan hal besar gitu untuk penelitian itu berarti suatu hal yang bagus gitu. Nah, tapi di sini ada hajiman. Jadi sampai sini itu pembukaan ya, sampai sini pembukaan gitu. Setelah itu dia baru mengungkapkan hal yang ingin dia sampaikan. Hajiman 현재 지원 조건이라면. Jadi kalau dengan standar dukungan jadi sekarang, jadi yang kira-kira bisa mendapatkan support pajak tersebut itu siapa gitu kan. Kan sudah ada standarnya ya. Maka dengan standar yang sekarang itu 몇몇 대기업에만 유리한 지원이 될 수 있다. Jadi dia memperkirakan yaitu cuma akan untung atau akan menguntungkan beberapa perusahaan besar saja. 해당 기술을 전담으로 담당하는 연구 부서를 두어야 하고, jadi harus punya bagian khusus penelitian gitu kan untuk teknologi tersebut. Jadi perusahaannya itu harus ada bagian khusus terkait riset gitu kan untuk teknologi tersebut. Dan 원천 기술이 국내에 있는 경우에만 지원이 가능하기 때문이다. Gitu. Jadi hanya bisa gitu kan. Dukungan ini akan diberikan hanya ketika Wonchon Gisul. Wonchon Gisul itu teknologi aslinya itu ada di dalam negeri saja kayak gitu. Nah, jadi di sini dia sudah mulai mengungkapkan permasalahannya seperti apa gitu kan. 혜택이 큰 만큼, 혜택 itu fasilitas ya. Jadi fasilitas sebesar mana fasilitas itu diberikan, di situ pula titik. Biasanya kan kalau fasilitasnya besar biasanya juga ada resiko yang besar gitu kan. Itu maka 정부의 입장을 이해하지 못하는 것은 아니다. Bukan berarti si penulis ini tidak mengerti posisi pemerintah gitu. Jadi ketika memberikan hit atau memberikan fasilitas gitu kan untuk suatu hal, maka sebenarnya di situ juga pasti tidak mungkin akan akan sangat menguntungkan gitu. Pasti juga ada resiko yang pemerintah itu tidak ingin ambil kayak gitu. 그러나 이번 정책의 목적이
tujuan dari kebijakan kali ini 단지 연구 개발 지원에 있는 것이 아니라 bukan hanya ada pada dukungan untuk pengembangan penelitian, tapi 연구 개발을 yudohada sama dengan jidohada memimpin. Jadi untuk memimpin perkembangan penelitian, 동료하고 untuk menstimulasi, gitu kan. Jadi agar banyak yang melakukan penelitian. Ramen. Jadi kalau memang tujuannya tuh untuk memimpin penelitian dan juga untuk menstimulasi orang-orang itu agar penelitian itu berkembang, 해당 조건을 완화하거나 단계적으로 적용할 필요가 있다 gitu. Jadi maka perlu untuk menerapkan peraturan tersebut secara bertahap dan gejok atau di apa ya? Jokon atau syaratnya itu agak dikendurkan. Jadi biar bisa banyak yang mendapatkan HITEK atau fasilitas tersebut. Gitu. Maka di sini tujuannya gitu kan. Jadi tadi dia ini kan sebenarnya ini ya ingin mengungkapkan ini CJ Jiwon gitu. Jadi pemerintah punya ini nih fasilitas pengistimewaan pajak gitu kan untuk yang tadi saca sana. Tetapi ada masalahnya ini dan di akhir dia mengungkapkan butuh ini gitu. Nah, di sini kita lihat CJ Jiwon 조건의 문제점. Jadi masalah dari syarat agar biar bisa dapat pengistimewaan pajak gitu kan. Nah, di sini dia sudah mengungkapkan masalahnya. Jadi ini kita keep sebagai jawaban. Lalu 신성장 산업연구의 중요성 강조하려고 gitu. Jadi menekankan pentingnya penelitian di industri terbarukan gitu. Di sini tidak ada ya tentang itu gitu kan. Jadi lebih ke ya tadi CJ Jiwon. Terus 연구 개발의 적절한 분야를 소개하려고. Jadi untuk memperkenalkan kategori yang pas untuk pengembangan penelitian gitu. Dan di sini tidak diungkapkan meskipun tadi ada ya Mirehungja, Tungcha, Bayosa, Nokdeng gitu kan. Di sini bukan tidak membahas tentang 적절한 분야. Nah, yang terakhir, 투자 정책이 이야기할 혼란. 정책 이야기할 혼란을 경고하려고. Jadi tadi di sini 혼란 kebingungan terkait kebijakan tersebut, 경고 mengingatkan gitu. Nah, jadi ini meskipun ada masalah tapi dia tidak ada kebingungan gitu dan tujuannya itu bukan untuk mengingatkan tapi lebih ke menjelaskan permasalahannya, permasalahan seperti apa dan sebaiknya dibutuhkan gimana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Oke, kita lihat tadi bagian yang kosong, bagian yang rumpang gitu kan. Di situ tadi ya, 혜택이 큰 만큼 뭐뭐뭐의 정부의 입장 gitu kan. Jadi fasilitas yang diberikan itu besar gitu kan, ada pengurangan pajak, tetapi pasti pemerintah itu juga memberikan batasan gitu agar ya tidak semua tentunya diberikan keistimewaan pajak gitu kan. Jadi di sini ada yang pertama iljongan atau giljongan yang sudah ditentukan, jeyak itu batasan. Turionen sudah meletakkan atau membuat gitu kan, pemerintah yang akan membuat batasan tertentu gitu terkait 혜택 ini, terkait fasilitas pengurangan pajak ini gitu kan. Jadi kan tadi ada jokon ya, dia berbicara jokon berarti ada batasan gitu. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang pertama. Oke. Soalnya yang terakhir ada 필자의 태도. 필자의 태도 di bagian sini, gitu kan. 미래형 자동차. Oke, tadi kita lihat di sini ya pengurangan pajak itu gitu kan untuk teknologi terbarukan itu kalau pajaknya dikurangi itu tentu suatu hal yang bagus gitu. Jadi si penulis itu mengakui kelebihan dari kebijakan ini, kebijakan CJ Jiwon ini gitu kan. Maka kita cari yang mungkin mengakui atau apa ya, hal-hal yang positif gitu kan. Kalau di sini ada Uryohada, Uryohada itu mencemaskan, itu kan bukan ya?
Jadi dia mengakui secara positif gitu. Lalu yang kedua ada bipan. Bipan mengkritik gitu, bukan, dia belum mengkritik sampai situ. Lalu yang ketiga ada 긍정적으로 평가하다. Jadi menilai secara 긍정적, secara positif gitu. Maka ini jawabannya. Kalau yang ini nomor 4 gitu. 기술 발전이 산업 구조 변화에 미칠 영향. Jadi tentang eh, efek yang diberikan terhadap perubahan struktur industri gitu kan. Jadi kalau pengembangan teknologi ini akan memberikan efek terhadap perubahan industri gitu. Injong Hapita mengakui gitu. Nah, di sini di bagian ini dia tidak mengakui hal tersebut, tapi lebih mengakui kesejejuannya gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang ketiga gitu. Nah, jadi itu pembahasan dari soal ilki yang kemarin dilakukan. Meskipun tidak semua, tapi harapannya bisa cukup membantu untuk semakin mengetahui tipe-tipe soal topik. Oke, 자, 여기까지입니다. 수고하셨습니다.